Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Lisna Handayani. Apa kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan maupun rezekinya. Ini kebetulan mau menjelang puasa ya. Masih kurang berapa hari ya guys ya. Sekarang tanggal aku juga lupa tanggal, tapi aku sudah tahu bulannya. Sekarang bulan 3. Kalau tanggalnya beneran aku nggak tahu tanggal, tapi kalau nggak salah puasa Ramadan itu bulan 4 ya. Kalau lebarannya aku tahu tanggal bulan 5 tanggal 2-an kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah loh, aku nggak ngelihat tanggalan, juga nggak tahu hari ini tanggal berapa. Kalau hari ini aku tahu hari ini hari Jumat, iya hari Jumat guys. Nah, ini saya mau berbagi tips seputar ya wanita gimana cara mengelola uang agar tidak berhutang ya, berhutang ya. Nah, berhutang itu bukan suatu bukan suatu aib, dan juga menurut aku ya ini karena kita semuanya nggak tahu kan, kita semuanya nggak tahu kebutuhan kita, rezeki kita gitu, nggak ada yang tahu. Saya pun juga pernah hutang, tapi ini menurut saya pribadi ya yang pernah saya alami, dan itu saya juga pengen sedikit tanya kepada teman-teman semuanya gitu ya, yang mungkin ngalami hal seperti saya ataupun sifat yang seperti saya ya. Ini nggak menampik, nggak ada yang aku tutupin dan nggak ada yang aku kurangin atau tambahin ya. Ini menurut saya pribadi karena saya menemukan tips ataupun cara ini dengan bukan ketidaksengajaan, tapi saya berpikirnya tuh lama banget sampai mempertaruhkan yang namanya keinginan dan mempertaruhkan sabar, maksudnya kesabaran, mengolah kesabaran yang lama banget guys gitu loh. Kenapa saya bisa mengolah kesabaran yang lama banget? Dari pertama, saya mulai dengan nggak suka hutang ataupun pengen ini. Sebenarnya saya bisa juga melakukan hal itu. Siapa sih yang nggak suka dengan kita bisa membeli sesuatu dengan berhutang dulu? Tapi guys, ini menurut saya sendiri ya yang saya alami gitu. Mendingan saya nggak punya dulu dan saya menabung sedikit demi sedikit dan menunggu, sabar lama banget, dan itu pun lama banget gitu loh, lama banget untuk mencapainya. Sedangkan yang lain sudah punya keberanian untuk pinjam dulu gitu ya, teman-teman ya, ada yang pinjam dulu gitu karena pengen segera sukses. Itu menurut aku juga ada poin tersendiri, mereka berani maju lebih cepat gitu. Kalau aku lambat gitu. Lambat kenapa? Karena harus menunggu ada dulu, dan itu pun beneran semuanya sudah pada update baru karena mereka berani melangkah dulu ke yaitu pinjem dulu lah gitu. Akhirnya juga terbayar gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kalau saya pribadi kalau hutang itu saya nggak bisa tidur, beneran nggak bisa tidur. Dan kalaupun jalan di depan orang itu ataupun segala aktivitas saya, seandainya saya lagi mungkin saat itu makan di warung, nggak di rumah gitu ya, di warung, ataupun mungkin ada kesenangan tersendiri atau beli apa gitu umpamanya, sampai orang yang aku hutangin itu tahu, itu kayak ada sesuatu yang memang diri aku sendiri, sebenarnya mereka juga nggak berpikiran seperti itu sih, saya yakin juga nggak berpikiran seperti itu ya. Tapi nggak tahu kenapa pribadi saya sendiri, diri saya sendiri tuh kayak ngerasa kamu tuh sudah hutang ke dia, jadi jangan sampai ada kesenangan sebelum kamu membayar hutang itu gitu loh, kayak jalan-jalan misalnya gitu, jalan-jalan gitu. Makanya itu saya menerapkan metode yang sabar dulu gitu, sabar dulu, jangan hutang. Itu kalau aku ya, namanya orang kan, pribadi orang itu sendiri-sendiri itu kalau saya ya. Jadi nggak bermaksud membuli ataupun gimana, nggak bermaksud ataupun mengatakan yang gimana. Ini menurut saya pribadi dan
bercerita tentang saya sendiri gitu. Dan tapi itu mengakibatkan saya tuh update-nya tuh lama gitu. Salah satu contoh kayak misal waktu di rumah dulu, waktu sekolah itu semenjak aku kelas 1 SD sudah mengetahui gimana cara menabung, gimana cara mensyukuri apa yang dipunya tanpa harus meminjam gitu. Sampai sekarang pun itu terterapkan. Kalau umpamanya kayak saya tuh dipinjamin yang umpamanya nggak ada HP, saat ini nggak pernah gitu, nggak ada HP, terus HP aku rusak atau gimana gitu ya, mending nggak apa-apa, mending aku nggak punya, nggak mau dipinjamin guys. Sampai belajar sepeda motor itu juga dulu saya kan nggak punya ya sepeda motor di saat saya belum merantau. Dan itu banyak teman-teman yang sudah bisa, walaupun mereka nggak punya, itu kan belajar dari kakak sepupunya atau teman ataupun siapa gitu ya, dipinjamin gitu ya, maksudnya belajar dulu nggak apa-apa, mereka is oke lah, maksudnya nggak ada yang gimana-gimana gitu ya, belajar bareng gitu. Tapi nggak tahu kenapa perasaan itu sudah ada sejak aku masih kecil. Jadi aku nggak pernah pinjam sepeda untuk aku bisa. Kalau aku nggak punya sendiri ya mending aku nggak bisa gitu. Ada yang sama nggak dengan pikiran aku kayak gini? Terkadang juga pikiran yang seperti ini itu dicibir juga sama temen yang gimana, sebenarnya temen itu baik ya, pengen kita tuh juga bisa gitu, jadi udahlah pakai aja, aku beneran nggak mau gitu. Terus mereka mikirnya kadang enggak kalau aku minta opah dan sebagainya. Sebenarnya bukan itu pikiran aku tuh, bukan minta opah atau gimana gitu, tapi ya mungkin sudah sifat ya, kalau nggak punya itu nggak belajar gitu. Dan salah satu contoh lagi itu banyak banget ya sebenarnya yang aku pembelajaran setiap proses ataupun setiap yang aku alami gitu, itu pun semuanya buat aku pelajaran ya yang aku alamin sampai detik ini ataupun sampai kapanpun. Itu saya selalu belajar dari pengalaman, dari setiap kejadian hari per hari berubah menjadi bulan dan sampai ke tahun gitu. Saya selalu mempelajari dimanapun saya berada gitu. Saya selalu kayak umpamanya saya ini diajak keluar ataupun ada orang yang datang ke sini ataupun dimanapun lah, itu yang menurut aku pelajaran itu bisa dipetik dari semuanya, dari semua kegiatan gitu ya. Dan makanya guys, kenapa saya juga suka dengan pakai perhiasan gitu, misalnya pakai perhiasan terus beli kayak gitu. Itu salah satu kesiapan saya untuk menanggulangi yang namanya hutang itu tadi. Jadi kalau saya punya hasil, bukan berarti saya banyak uang, enggak seperti itu ya. Ya kalaupun ada amin gitu. Bukan berarti saya tuh banyak uang akhirnya saya pakai terus kayak pamer gitu, bukan. Tapi semua itu aku lakukan di saat saya punya hasil gitu. Misalnya setiap berapapun itu saya akan menabung gitu, walaupun 50, walaupun per hari 10.000 pun aku juga nabung. 5.000 nggak melihat nominalnya gitu, aku tabung dulu ya, aku kantongin lah, ini sudah ditulis juga di buku, ini buat nabung, uang tabungan, uang apa gitu, walaupun 2.000 walaupun 1.000 itu juga aku tulis nominalnya gitu. Jadi semakin hari per hari itu alhamdulillah lumayan gitu loh, dari 1.000, dari 5.000 kita kumpulin itu bisa, kalau kita memang benar-benar komitmen, nggak terus diambil gitu ya, memang dianggap aja sesuatu yang sudah memang anggap aja di deposit ataupun sesuatu yang sudah mati gitu loh. Jadi ada yang bilang gini, enak ya bisa nabung. Sekali lagi, bukan masalah enak nggak enak, itu karena kita sendiri punya mindset kita tuh, berarti aku harus nabung segini gitu, yang umpamanya 5.000 ataupun 1.000 ataupun 2.500 atau berapa itu, nggak mengenal nominal. Itu bisa saja nanti kita akan memotongnya dari, misalnya biasanya beli bakso ataupun beli apa gitu ya, ditahan yang itu. Nah ini buat nabung. Ataupun kita misalnya kayak beli sayuran misalnya ya, per hari mungkin 11.000 ya, aku pernah itu pertama kali belanja itu
11.000 karena ada sayur ada apa gitu, tapi lama-lama jadi 5.000 6.000. Itu makanya seadanya ya, sambal sama tempe gitu. Terus kalau pengen sayur juga ada kemangi, itu bisa metik sendiri di rumah gitu. Kalau pengen sayur lagi beli aja kacang 2.500 sudah jadi gitu guys. Jadi makan tuh nggak perlu yang wah ataupun daging ataupun yang kayak gimana gitu ya, kayak berambang bawang aja aku juga kayak gitu. Jadi pakai 2 butir aja sudah cukup, 2 butir bawang merah, 1 butir itu masak udah cukup. Yang terpenting apa sih sebenarnya? Bersyukur gitu ya. Entah itu dikatakan orang itu kok ngiritnya kayak gitu sih, ya nggak apa-apa gitu, karena aku punya mimpi gitu. Aku punya mimpi yang intinya nggak mau itu tadi, untuk mempertahankan agar aku nggak hutang. Makanya kenapa aku beli perhiasan, beli itu ada sedikit 200 beli, ada 500 beli gitu. Kenapa? Karena aku njagani itu tadi guys, kalau sesuatu saat atau di saat itu bukan untuk aku pamerkan ataupun gimana ya, itu aku bisa langsung menjualnya jadi untuk lagi kebutuhan gitu yang diperlukan itu tadi. Nanti kalau ada lagi dibelikan lagi, kan kita nggak harus ngambil uang yang mungkin yang ada ataupun menjual apa sesuatu yang katakanlah lah yang ada punya sapi misalnya. Kalau saya nggak punya sapi, yang punya orang tua, nah itu harus dijual gitu. Nggak, kebutuhannya sedikit itu bisa dibantu dengan ya itu tadi gitu loh. Makanya kenapa beli perhiasan kayak gitu tuh penting banget buat wanita. Jadi suatu ketika kita membutuhkan misalnya ya kayak sepeda motor kita bannya rusak ataupun apa gitu, kita bisa langsung menjual itu tadi guys, menjual perhiasan itu tadi. Anggap aja perhiasan itu tadi sebagai kita nabung gitu loh. Jadi kita memakai bukan untuk sayang kalau dijual hanya gitu ya, kayak benda mati, bukan. Ini malah buat untuk berjalan gitu, masa jangka jalan gitu loh, untuk kebutuhan, untuk menutupi semuanya itu. Nah, bukan menampik juga bahwa ya alhamdulillah juga ya, alhamdulillah dengan perasaan yang kayak gitu sejak aku di luar negeri pun nggak pernah tuh, jarang banget aku yang ngutang. Kenapa? Ya itu tadi, aku nggak menyalahkan yang ngutang atau gimana, ini ngomongin diriku sendiri ya, karena setiap orang itu punya jalan, punya prinsip sendiri itu. Jarang banget aku yang namanya ngutang gitu. Kenapa? Karena menurut aku ya itu tadi, aku tuh pemikir, kalau aku ngutang itu badan aku semakin kurus, terus pikiran terus kalau ketemu sama orang itu tiba-tiba gitu, tiba-tiba kayak malu sendiri gitu loh guys, kayak langsung ngomong terus. Aku setiap hari tuh aku WA, aku nggak malah menjauh kayak yang lain. Di saat ada orang yang menolong aku lagi membutuhkan, itu malah aku deketin gitu loh. Karena apa? Aku wujud aku terima kasih, bersyukur kok masih ada orang yang percaya sama aku gitu. Jadi buat teman-teman, semoga ini juga ada kesamaan, mungkin ada kesamaan terhadap teman-teman, bisa komen ya. Dan saya doakan buat yang lagi membutuhkan rezeki, lagi membutuhkan uang, semoga dikasih rezeki yang banyak. Siapapun itu pasti kita semua juga lagi berjuang untuk itu semua ya, semua untuk kehidupan, untuk semuanya. Semoga kita dilancarkan, dan ini hanya menceritakan diri saya sendiri gitu. Bukan berarti saya tuh apa ya kayak udah banyak uang ataupun gimana, itu sering menahan sesuatu gitu. Sebenarnya nyesek juga, sering menahan sesuatu ya. Yang terpenting itu tadi, paling enggak endingnya tuh kayak nggak ada pikiran lagi, kalaupun dapat rezeki tuh nggak ngelewatin kita gitu loh, langsung ya ke kita sendiri gitu loh. Katakanlah kalau kita ngutang ya, itu punya rezeki, dapat rezeki yang gimana itu masih dibagi untuk itu. Kayak menurut aku sendiri loh, ini aku sendiri, kayak nggak ada kepuasan tersendiri ataupun wah kayak nggak dapat hasil gitu loh guys. Makanya sebisa mungkin nggak apa-apa kita menahan dulu apa yang kita inginkan, yang terpenting kita nggak ngutang gitu ya. Mensyukurilah, kalaupun apa yang perlu dipotong, umpamanya kayak makannya biasanya berapa gitu ya, apa aku terlalu, aku nggak ngerti ya, tapi ini yang sudah aku terapkan dalam kehidupan keluargaku juga. Dari aku lajang aku bawa ke pernikahan ini juga, terapan apa kayak cara aku mengatur semuanya ini aku ajarin juga ke suami gitu.
Jadi aku udah bilang ke suami, jadi untuk kamu biar enggak apa ya, intinya jangan selalu menuruti apa yang kamu inginkan gitu, karena itu enggak ada habisnya tuh loh. Jadi kalau kamu punya uang misalnya ataupun punya barang untuk bekerja itu tadi, ya kamu harus menghasilkan dari itu dulu gitu loh untuk membeli sesuatu. Jangan ngambil dari uang yang lain, katakanlah kayak uang tabungan ataupun apa, jangan, ya itu aja gitu. Kamu harus bisa menjalankan itu tadi. Untuk membeli berarti kamu harus bisa menghasilkan uang dari situ. Kalaupun nggak bisa ataupun belum ada, yang terpenting usaha dulu lah, percayalah. Kalau kita mau berusaha pasti kita akan ada jalan, gitu aja ya. Buat teman-temanku, ini sedikit cerita cuap-cuap dari saya. Semoga ini juga memotivasi, dan saya minta saya nggak ada maksud menyinggung ataupun gimana ya. Ini hanya tips, siapa tahu kalian juga punya pikiran yang sama seperti saya. Misalnya nggak apa-apa kita menahan dulu segala sesuatu. Misalnya kita nggak bisa jalan, maksudnya nggak bisa jalan-jalan gitu, ataupun nggak bisa membeli ini ataupun nggak bisa membeli itu, nggak apa-apa. Yang terpenting kalau saya bebas dari hutang gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu, jadi nerima aja yang ada gitu loh. Kalau bisa ya kita tetap berusaha gitu. Makanya kalau orang enak ya dapat uang gini, bisa kayak gini, bisa beli ini beli itu, enggak. Kalau aku lebih penting tuh ke masa depan gitu. Jadi mendingan ditabung, dapat berapapun itu tabung. Nomor satu memang tabung gitu loh. Jadi kalau kita punya kesiapan untuk menabung, otomatis kita dengan berjalannya waktu, kalau kita pengen buka usaha ataupun apa, itu sudah ada uangnya gitu guys, dari tabungan itu tadi. Makanya hidup aku setel sehemat mungkin gitu, sebaik mungkin, bukannya pelit. Kalau ada lebih ataupun aku bisa menabung dan itu bisa kehidupanku lebih baik, aku tuh seneng banget kayak ya berbagi gitu loh, berbagi. Makanya tapi yang dilihat-lihat keadaan gitu. Makanya gimana cara menyetelnya itu ya tergantung diri kita sendiri gitu loh ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, dan ini juga bisa memotivasi kalian semua. Terima kasih yang sudah selalu dukung saya, yang sudah subscribe ataupun komen ataupun share mungkin, tapi kalau yang share kayaknya nggak ada deh. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat hari Jumat.